Sedikit tentang lagu ini. Pertama, lagu You Praise Lord Jesus, Yesus Terindah, itu ada dalam LPMI. Lagu kedua, Lead Me Lord, yang mana mau menyatakan bahwa dalam kehidupan kita ada saat-saat kita akan menghadapi kegelapan. Ada saat di mana kita berhadapan dengan jalan yang tertutup. Tetapi bila Tuhan menuntun kita, memimpin kita, kita dapat mencari kehidupan dan terang. Dan semoga ini menjadi berkat bagi kita semua. Oh dia rekam ya. Bimbit pohon di sana pohon deh. Boleh boleh lagi. Boleh.
Terima kasih lagu pina sampai kumpulan choir dari GAS. Senong sedepon, nutabardo kayo. Senong sedepon pastor. Senong sedepon. Nanti, Erikau pa. Erikau pa. Duduk. Sengaja saya cakap bahasa dusun. Nah, ganti pastor belajar bahasa dusun. Nah, kiranya semua para hadirin yang datang pada malam ini dalam keadaan selesa, gembira, hati sudah bersedia untuk menerima firman Tuhan. Jadi sekarang ini kita persilakan Pendeta Dr. Agus Setiono untuk menyampaikan firman Tuhan. Dipersilakan. Hatur nuhun Bapak, abdi mah nyarios Sunda. Wilujeng wengi. Saya bilang sama Bapak ini, saya berterima kasih, saya berbahasa Sunda. Ada suku bangsa di Indonesia namanya suku Sunda. Wilujeng wengi, selamat malam. Baik Bapak Ibu, masih semangat kita malam ini ya? Karena kita masih terus belajar, kita akan menuju kepada satu harapan yang indah. Kita semua akan back to the altar, supaya kita kembali kepada iman kita yang semula. Kenapa demikian? Karena sudah begitu banyak umat-umat Tuhan yang karena banyak mendengar, banyak membaca di Google, banyak mendengar cerita orang, kata orang seperti ini, sehingga semakin jauh kita bergeser, melenceng dari altar Tuhan yang sesungguhnya. Makanya organisasi kita, Gereja Masehi Advent Hari ke-7 sedunia, melalui divisi kita, Uni dan Mission, mengajak umat-umat Tuhan semua untuk kembali kepada altar Tuhan, kembali kepada ajaran yang sejati, yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan. Dan kami datang ke tempat ini khusus untuk membawa pekabaran, mengingatkan kita untuk ada satu kasih surga yang besar, kasih surga di jalan yang lurus, kasih surga melalui Sirotol Mustaqim. Kenapa hal itu penting? Karena banyak orang menawarkan jalan. Banyak orang yang mengatakan bahwa jalan yang saya kasih tahu ini benar. Boleh jadi jalannya benar, tapi belum tentu menuju kepada hidup. Hanya satu Sirotol Mustaqim itu, Yesus Kristus, yang dengan lantang dia katakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi kalau kita mengikut dia, kita tidak akan salah jalan. Kita pasti benar dan kita sampai di tujuan, yaitu satu kehidupan kekal. Tapi Bapak Ibu, ada ketika diadakan kumpulan umum seperti ini, di luar gedung itu hujan deras. Lalu ada seorang muda yang dia tahu bahwa di dalam gedung itu sedang ada kumpulan umum, sedang ada kebaktian, kebangunan rohani. Tapi karena dia berpikir bahwa aku tidak perlukan itu, karena hidupku baik, aku orang yang baik, yang terpandang di masyarakat, cukup kaya, disegani, dihormati. Gak perlu saya belajar tentang firman Tuhan. Saya bukan orang muda yang suka mabuk. Saya bukan orang muda yang suka melakukan kejahatan. Jadi sudah cukuplah kehidupan saya ini baik. Tapi karena hujan, dia dari jalan harus lari menuju ke kanopi gereja untuk berteduh. Tapi dia bertekad
Pokoknya saya tidak mau dengar apa yang dikatakan oleh pastor di dalam. Saya tidak mau, nanti kalau saya dengar, kalau ada orang mengajak saya masuk ke gereja, pasti saya disuruh jadi orang Kristen, dikristenkan. Lalu dia sudah di pinggir, tapi hujan semakin deras, angin datang, sehingga bajunya basah, dia sudah semakin ke pinggir basah lagi. Lalu dia berpikir, bagaimana kalau saya masuk ke gereja, supaya tidak kena air hujan. Tapi saya tidak mau dengar khotbah dari pastor itu. Lalu dia akhirnya putuskan, oke, saya masuk, tapi saya akan tutup kuping. Tutup, pokoknya saya tidak mau dengar apapun. Lalu setelah masuk, dia duduk di paling belakang, di dekat pintu, dan selalu tutup telinganya. Dua-dua. Sehingga dia dari belakang tidak mendengar kata-kata pastor dari depan. Dia hanya melihat gerakan tangannya. Hanya begitu-begitu karena ditutup telinga. Tapi karena hujan dari luar, ada lalat terbang, dia tutup. Karena lalat ini mau kena ke hidung, dia usir terus. Tapi tetap dia tidak mau buka ini telinga, tutup terus. Lalat itu nempel di pipinya, dia coba. Tapi lama-lama mengganggu ini lalat terus di sekitar wajahnya. Terus dia pikir, aku harus tepuk ini lalat. Sekali kena, buka kuping sebentar saja, buka telinga sebentar saja, lalu nanti akan tutup lagi. Lalu dia sudah incar ini. Sedangkan pastor masih tetap terus berkhotbah dan sedang membahas tentang di dalam kitab Markus pasal 10 yang menceritakan ada seorang kaya yang sulit masuk ke surga. Dan ketika dia sudah putuskan, wah ini dia, lalatnya lengah ini, lalatnya aku tepuk pasti kena. Dan dia putuskan 1, 2, pak. Pas telinga ini dibuka, dia mau tepuk ini lalat. Pas pengkhotbah sang pastor katakan, hanya 1 lagi kekuranganmu. Dia tutup lagi. Dia pikir-pikir, kenapa pastor ini bilang hanya 1 lagi kekuranganku? Selamat pastor berkhotbah, dia tutup telinga sambil pikir, apa kekuranganku ya yang hanya 1 itu? Akhirnya karena dia penasaran, dia buka sedikit, mau dengar apa penjelasan pastor tentang 1 lagi kekurangannya. Dan mungkin hari ini ada juga yang datang ke gereja, duduk di sini, tapi tidak mau dengar khotbah pastor, lebih senang untuk kirim-kirim chat, WA atau main Instagram. Tapi mari kita renungkan, siapa tahu perkataan Yesus yang mengatakan hanya 1 lagi kekuranganmu, ternyata itu yang perlu kita perbaiki. Nah hari ini atau malam ini, saya mau mengajak kita untuk merenungkan. Ada 1 pertanyaan yang Allah tidak bisa jawab. Wah mana mungkin pastor, Allah itu maha tahu, maha kuasa, semuanya dia bisa. Tapi ada 1, jadi tolong perhatikan, jangan terlelap sedikit saja, sekejap saja. Siapa tahu pas saudara sedang terlelap, itulah jawabannya, sehingga nanti saudara terlewat. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, ada 1 drama rohani yang ceritanya kalau saudara membaca dalam kitab Hosea pasal 1, kita semua sudah mengerti ceritanya. Tapi mungkin banyak di antara kita yang tidak sadar ternyata kehidupan Hosea melalui kitab tulisannya ini dipakai Tuhan menjadi sebuah pelajaran, ilustrasi untuk saudara dan saya sebagai pekabaran masa kini. Ingat ada 3 halangan kita bermetamorfosis.
Salah satunya yang ketiga adalah karena kita mengabaikan pekabaran masa kini. Ketika orang-orang mengabaikan panggilan Nuh untuk masuk ke bahtera, binasa mereka. Jadi mari kita simak bersama, perhatikan, dan kita akan pelajari bersama. Ada Alkitab saudara, mari kita buka, kita baca sambil mengikuti, mendengar apa yang saya sampaikan. Bapak Ibu membaca dari Alkitab masing-masing. Karena Hosea ini pelajaran menarik. Kita berpikir bahwa Tuhan ini sangat kejam. Tuhan ini keterlaluan. Masa Hosea seorang laki-laki yang ganteng, cakap, gagah, harus mengawini wanita sundal, wanita yang nakal, yang tidak ada harganya di masyarakat. Tapi ternyata ada satu pelajaran berharga yang mau disampaikan. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, pergilah, kawinilah si Gomer itu. Jangan langsung Bapak Ibu baca, kawinilah seorang perempuan sundal. Sepertinya Tuhan ini, sudah tahu sundal, sudah tahu, kok kenapa harus suruh kawinin dia? Gomer ini wanita yang sangat cantik, elok, rupawan, tubuhnya seperti gitar Spanyol, tapi yang sudah rusak sedikit. Dan Tuhan memerintahkan untuk mengawini dia. Wanita yang baik. Semua wanita awalnya baik, tapi seringkali ada seorang ibu, seorang istri, seorang wanita yang ketika tetangga sebelah membeli kereta baru, dia katakan kepada suaminya, "Pak, aku tidak mau tahu. Di sebelah itu sudah beli kereta baru, kau harus beli kereta untuk aku yang baru." Seringkali hal-hal itu yang membuat seorang wanita dan akhirnya memaksa suaminya untuk melakukan hal yang buruk, bahkan yang jahat. Ketika Tuhan memerintahkan Hosea untuk mengawini Gomer, dengan singkat ceritanya, dia akhirnya mengawini Gomer binti Diblaim, lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkanlah seorang anak laki-laki. Mengawini Gomer, anak pertama yang dilahirkan seorang anak laki-laki. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, berilah nama Yisril kepada anak itu. Sebab sedikit waktu lagi, maka aku akan menghukum. Mari perhatikan kata-kata ini. Anak pertama namanya siapa? Yisril. Kita lihat anak pertama Yisril, yang artinya tinggal sedikit waktu lagi. Hosea di dalam pelafalan nama-nama Yesus, ada suku tertentu menyebut namanya Yesua, karena tidak bisa ada menyebutkan satu kata yang akhiran S. Agus, dia akan sebut Agua. Yesus, Yesua. Orang China, bahasa Mandarin, Yesus nggak bisa, bisanya Yecu. Yecu Citu, Yesus Kristus. Ini masalah lidah. Ya kalau kebetulan kalau orang Sabah dengan orang Indonesia mirip-mirip lah, jadi nggak ada bedanya. Hosea digambarkanlah sebagai Yesus sendiri yang akan datang mengawini wanita yang cantik, elok, tetapi sudah bersundal, yaitu bumi ini. Dan Tuhan memiliki rencana besar melalui kehidupan Hosea ini menjadi drama. Ketika saya Hosea sudah menjelang petang, anak saya belum pulang ke rumah. Saya akan keluar rumah melalui pintu, saya akan teriak, Yisril, Yisril, sudah petang, ayo pulang. Nanti anak kedua, anak ketiga, karena mereka masih bermain, akan dipanggil satu persatu untuk pulang.
kita akan mulai drama rohani ini. Kenapa Tuhan memerintahkan Hosea memberi nama anak pertama Yisril? Karena Tuhan akan memberikan pekabaran waktunya sudah sangat dekat. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Ibrani 10 ayat 37. Tuhan sudah merancangkan pengaturan Yesus segera datang. Jangan katakan bahwa kan ada ayat mengatakan kalau Injil kerajaan surga ini sudah diberitakan ke seluruh bangsa, barulah tiba kesudahannya, baru Yesus datang. Jadi kalau pekabaran Injil belum disampaikan, Yesus akan tunda kedatangannya. Tidak. Siap atau tidak, jadwalnya Yesus datang, dia akan datang. Saudara mau atau tidak, kalau dia waktunya datang, dia akan datang. Jadi kita yang harus bersiap. Renungan pagi, buku morning worship kita beberapa tahun yang lalu. Kita ingat ada dari buku Selected Messages, jilid 1, 2, dan 3. 3 tahun berturut-turut. Tahun pertama saya lupa, tahun 2000 berapa? 2000 sekian belas. Tahun pertama, kalau di Indonesia, Nasihat Allah untuk Masa Kini, jilid 1. Kalau tidak salah warna orange kuning. Lalu ganti tahun, Nasihat Allah Masa Kini 2. Lalu yang jilid ketiga, 3 tahun berturut-turut. Di jilid kedua diingat ada satu tulisan sangat menarik dan sangat menguatkan saya. Ada seorang bernama Ellen G. White yang kita kenal itu, mendapatkan inspirasi dari Tuhan. Dia diberitahukan kapan waktunya Yesus datang. Tanggalnya, waktunya, tahunnya persis dikasih tahu, diberitahu. Jangan buru-buru bertanya, bukankah tidak ada yang tahu? Tidak seorang pun tahu, malaikat di surga juga tidak, bahkan anak pun tidak. Kenapa Ellen G. White dikasih tahu? Ini menariknya. Setelah diberitahu, oh Yesus sudah menetapkan waktunya kapan dia datang. Tapi begitu dia sadar dari menerima alih ilham itu, semua memorinya itu sudah dicabut, diambil oleh Tuhan. Sehingga dia hanya tuliskan, aku sudah diberitahu waktunya, kapan dia datang. Tapi Tuhan kembali ambil memori itu. Hanya untuk menegaskan kepada saudara dan saya, Yesus pasti datang. Dia sudah menetapkan jadwalnya, tiketnya sudah ada, tinggal boarding dan lalu take off, menuju ke bumi. Jadi jangan pernah menunda, jangan berpikir oh masih lama, santai. Karena kedatangan atau hari kiamat itu ada 2 macam, secara pribadi dan secara universal. Secara pribadi melalui kematian pribadi. Kalau besok pagi kita mati, disitulah hari terakhir kita. Sudah tidak ada lagi kesempatan kita. Anggaplah besok adalah hari terakhir, lakukan selalu yang terbaik hari ini. Karena Yisril sudah dekat waktunya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin memberikan satu berita untuk menambah wawasan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara perhatikan mengapa saat ini Israel diserang habis-habisan oleh negara-negara Islam. Oh kan memang itu sudah biasa perang pendeta. Oh betul, tapi perhatikan mulai tahun 2023 Hamas serang habis-habisan. Dan itu pas kami di sana. Saya sedang memimpin rombongan untuk ke Holy Land. Itu dengan kondisi yang sangat sepi, dengan hati yang takut. Takut tiba-tiba nanti kalau bom datang kena rudal. Kenapa Hamas menyerang? Sekarang dari Libanon, Hizbullah, dan negara-negara Islam. Saya ingatkan, dulu tahun 1948, 6 negara Islam, Mesir, Suriah, Yordania,
Palestina dan sebagainya, 6 negara Islam di sekeliling Israel menyerang, mengeroyok Israel. Tetapi luar biasanya, Israel melawan 6 negara Islam itu hanya butuh waktu 7 hari, Israel menang. Ini memang luar biasa, Israel kecil tapi bisa mengalahkan 6 negara Islam dalam waktu 7 hari perang. Dan sejak saat itu Israel membuat perjanjian-perjanjian dengan negara Islam sekitarnya. Saudara tahu Palestina itu dan juga Yordania, 2 negara di sampingnya Israel, air, minyak, dan listrik itu semua disuplai dari Israel. Jadi kalau ada orang katakan Israel itu jahat, itu penjahat kemanusiaan, kalau emang Israel mau jahat, itu tinggal listrik, air, dan minyak dipotong, tidak usah kirim ke Palestina, mati itu satu negara. Saya berdiri di sini bukan membela Israel. Israel itu musuh saya. Dia antikristus terbesar karena dia menyalibkan dan membunuh Tuhan saya. Tetapi saya berbicara tentang sejarah ini supaya kita mengerti. Yordania demikian juga. Bapak Ibu bisa baca tentang negara Yordania. Itu satu-satunya negara yang tidak punya sumber air. Padahal air itu kebutuhan pokok. Saudara nggak makan 1 hari masih tahan, tapi kalau tidak minum 1 hari sudah mulai pening. 3 hari tidak minum mati kita. Israel kirim air, minyak, dan listrik juga ke Yordania. Sehingga Hamas menyerang Israel, Palestina nggak berani ikut-ikutan, karena kalau saya ikut menyerang, 3 tadi di stop, mati ini negara. Nah, saya mau ceritakan ini. Kenapa? Mulai tahun 2023 kemarin, Israel diserang mati-matian sampai Iran, sampai semua negara-negara besar. Karena ini ada satu peristiwa penting. Tahun 2025 ini akan penentuan mau seperti apa bumi ini. Kenapa demikian? Israel setelah menunggu lebih dari 2000 tahun, Bapak Ibu. Lebih dari 2000 tahun, karena sampai Yesus lahir, sampai hari ini, mereka menunggu, mereka berternak, mereka berusaha untuk memiliki seperti syarat yang disebutkan dalam Bilangan pasal 19, yaitu lembu betina merah. Lembu atau sapi yang warna bulunya merah semua, dan syaratnya tidak boleh lebih dari 2 helai yang tidak berwarna merah. Mereka ternak terus, lebih dari 2000 tahun setelah, ini sudah merah semua, diteliti satu persatu. Ternyata ada 6 helai yang tidak berwarna merah, tidak bisa dipakai. Dan awal tahun 2023 atau akhir 2022, Israel mengumumkan, kami telah mendapatkan lembu betina merah yang semua syarat ketentuannya valid. Merah seperti syarat yang ditentukan dalam Bilangan pasal 19. Untuk apa? Lembu betina merah ini akan dibakar. Seluruh badan dari lembu ini, termasuk kotoran di perutnya harus ikut dibakar semua sampai jadi abu. Setelah itu nanti abunya akan dicampur dengan air untuk semua kebutuhan satu bangsa, untuk sebuah penebusan dosa. Dan sepanjang sejarah kehidupan orang Yahudi, itu pernah dilakukan sebanyak 8 kali. Zaman Musa, lalu ada nanti di Google kita bisa lihat, di buku sejarah juga tercatat 8 kali mereka sudah pernah menyembelih lembu betina merah. Tetapi syaratnya, lembu betina merah sebagai tanda penghapusan dosa seluruh bangsa Israel ini harus dilakukan penyembelihannya di mezbah bait Allah, bait suci Salomo.
Ini yang menjadi goncangnya negara-negara Islam oleh karena Mezbah Bait Allah Salomo waktu itu sekarang sudah berdiri masjid yang disebut Masjidil Aqsa. Masjid Kubah Emas, Bapak Ibu, ini uniknya. Ada dua bangunan bersebelahan di bekas Bait Allah, Bait Suci Salomo. Bait Suci Salomo sudah dirubuhkan oleh tentara Roma. Lalu sudah rata dengan tanah. Datanglah tentara Islam menguasai lalu mendirikan Masjidil Aqsa. Dan tepat di dalam yang kubah ini, disitulah mimbarnya. Contohnya kalau peristiwanya waktu Abraham mau menyembelih Ishak, ini di tempat ini. Lalu disinilah dibangun sebuah gereja, ini mimbarnya, dan di mimbar tempat saya injak ini, inilah peristiwa, inilah tempat titik utamanya. Dan sekarang sudah menjadi kubahnya Masjidil Aqsa. Lalu di tempat yang sama bersebelahan, tentara Roma membangun Dome of the Rock, kubah batu. Menariknya adalah yang disebut kubah emas, kubahnya dari batu. Sedangkan yang disebut kubah batu, kubahnya malah dari emas. Ini dibangun oleh tentara Roma untuk pemujaan dewa Jupiter. Untuk menghina dan menyakiti hati orang-orang Yahudi. Di tempat sucinya, di bekas Bait Suci Salomo, dibangunlah sebuah tempat penyembahan dewa Jupiter. Ini tidak menjadi masalah, tetapi bagi seluruh umat Islam sedunia berpikir, kalau Israel sudah memiliki lembu betina merah, dia mau menyembelih itu di dalam kubah Masjidil Aqsa. Berarti Masjidil Aqsa harus diruntuhkan, akan dibangun bait suci untuk orang Yahudi. Disitulah mereka akan sembelih dan rencana akan dilaksanakan tahun 2025. Jadi negara-negara Islam seluruh dunia akan bersatu. Sebelum kita kehilangan Masjidil Aqsa, kita harus memusnahkan Israel. Saudara mengerti duduk masalahnya? Ditambah lagi, entah ini kebetulan atau memang perhitungan mereka secara kalender sejak bapak-bapak gereja dari mula-mula, perhitungannya tepat. Karena beberapa bulan yang lalu, Paus datang ke Indonesia. Mungkin ada baca berita ya. Paus datang ke Indonesia, lalu mengunjungi tempat-tempat gereja-gereja Katolik dan mengingatkan seluruh orang Katolik, mari semakin setia, bersemangat. Karena Paus telah memberikan satu pengumuman besar. Tahun 2025 adalah tahun jubileum. Itulah tahun pengampunan dosa, di mana seluruh umat Katolik akan ziarah ke Roma, ke Vatikan. Mereka akan mengadakan ritual untuk pengampunan dosa seperti tahun Grafirat. Jadi ada dua agama besar tahun 2025 akan mengadakan ritual besar untuk proses pengampunan dosa. Jadi saudara, perhatikan ini. Sebagai seorang Kristen, sebagai umat Tuhan, harus peka, harus mengerti. Sudah sedikit waktu lagi, saudara harus pergi keluar, beritakan kepada mereka, pengampunan dosamu bukan karena lembu betina merah, pengampunan dosamu bukan harus pergi ke Vatikan, tetapi kita punya Sirotol Mustaqim itu, yang melalui dia pengampunan dosamu bahkan akan mengantarmu ke surga. Kalau bukan saudara yang memberitakan kepada mereka, siapa lagi? Waktunya sudah sangat dekat. Yang perlu kita kabarkan kepada mereka adalah tidak perlu sembelih lembu betina merah. Karena
Di dalam Bilangan pasal 19, lembu betina merah itu melambangkan Yesus Kristus yang melalui kematiannya semua umat manusia ditebus dosanya, diselamatkan. Jadi saudara harus kabarkan kepada mereka. Dan ketika semua kekristenan, Katolik, dan semua bahkan orang Islam pun mengerti ketika Yesus mati di kayu salib, ketika Yesus bangkit itulah kemenangan, dan ketika Yesus naik ke surga, mereka tinggal menunggu berkat, upah. Tetapi tadi malam saya sudah singgung, saya sudah sampaikan, Yesus masih melakukan pekerjaannya untuk saudara dan saya. Karena kalau hanya sampai di kayu salib, dia mati, betul kita sudah ditebus. Tapi sejak penebusan 2000 tahun yang lalu, sudah begitu banyak dosa yang kita lakukan. Sudah begitu banyak kenajisan, kekotoran yang kita perbuat. Dan itu sama seperti halnya kita menyalibkan kembali Yesus atas dosa-dosa kita. Jadi kalau hanya bersyukur mengandalkan Yesus sudah mati, engkau sudah ditebus, darahnya sudah menyelamatkanmu, sekali selamat tetap selamat, saudara akan kecewa. Keselamatan kita hari ini, pekabaran masa kini, kita bergantung pada apa yang sedang dikerjakan, dilakukan Yesus hari ini. Ibrani 4 ayat 14, karena kita sekarang mempunyai imam besar yang agung, yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Dia menjadi, tadi malam saya sebutkan, dia menjadi anak domba yang mengingatkan kepada Bapa sang hakim dan setan sang penuduh. Darahku sebagai anak domba sudah aku curahkan untuk dia. Lalu fungsi kedua, sebagai pembela, sebagai penjamin. Benar Pastor Agus itu banyak sekali dosanya, CCTV-nya ditayangkan, semua dosa-dosa saya ditampilkan, tapi Yesus katakan darahku tercurah untuk dia. Dan aku menjamin dia, karena dia anakku. Itulah proses yang akan membuat kita mendapat satu kemenangan besar. Dan saudara harus kabarkan ini, karena hanya gereja Masehi Tuhan hari ke-7 yang mengerti dan memahami pelajaran ini, meyakini dan mensyukurinya. Supaya sahabat kita, saudara kita tidak kecewa nanti. Merasa sudah pelayanan di gereja, menjadi Kristen aktif sekian lama, tapi ternyata Yesus katakan, enyahlah, aku tidak mengenal engkau. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana kita bisa tahu? Bagaimana kita bisa tahu bahwa Yesus sekarang ini sedang bekerja di sorga? Bagaimana kita tahu bahwa dunia ini diciptakan selama 6 hari? Bagaimana kita tahu bahwa ketika manusia jatuh dalam dosa, makan buah itu, lalu Tuhan membuatkan pakaian dari kulit binatang? Tahu makna dari kulit binatang ini? Ini iman paling dasar untuk kekristenan. Ketika manusia jatuh dalam dosa, mereka mengambil daun untuk menutupi badannya. Tapi Allah datang untuk membawa pakaian dari kulit binatang. Bukan karena daun itu lebih gampang robek, koyak, bukan. Tapi karena disitulah simbol penebusan pertama. Ada anak domba dalam iman, walaupun di Alkitab di Roh Nubuat tidak tuliskan itu binatang apa. Tapi binatang yang tersembelih, yang kulitnya diambil untuk pakaian mereka, itulah binatang yang tersembelih pertama untuk jaminan. Nanti satu saat anak domba Allah akan lahir dan mati menebusmu. Tapi sementara binatang ini yang menggantikannya. Itulah Paskah pertama. Tapi bagaimana kita bisa tahu itu? Bagaimana kita bisa tahu nanti kedatangan dunia Yesus di dunia ini bagaimana? Seperti apa sorga, seperti apa neraka? Itulah karena kita
memiliki karunia roh nubuat. Karunia roh nubuat itu bukan hanya menjelaskan nanti yang akan terjadi. Tetapi Musa ketika dia menuliskan kitab Kejadian, bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi, kan dia tidak tahu, karena itu ribuan tahun sebelum dia lahir. Bagaimana dia tahu? Dia mendapatkan ilham melalui karunia roh nubuat. Bagaimana dia bisa menceritakan bahwa setan di sorga melanggar, mengingini karena kesombongan kecantikannya, lalu dia terbuang dari sorga. Bagaimana dia tahu? Semua ini karena karunia roh nubuat. Dan kemarin kita sebutkan 5 pilar selain pelayanan Yesus di bait Allah, di bait suci sorga. Salah satu pilar yang kita syukuri dari ajaran kita adalah karunia roh nubuat. Saudara sekalian, karunia roh nubuat ini dari zaman ke zaman diberikan kepada orang-orang yang dipilih Tuhan. Musa termasuk, para nabi dan sebagainya. Di setiap zaman, pada pekabaran masa kini, pekabaran untuk zaman itu, selalu ada orang yang dipilih oleh Tuhan. Lalu pada zaman modern ini bagaimana? Tuhan juga melihat di zaman modern ini banyak kehidupan umat-umat Tuhan yang sudah mulai melenceng, mulai jauh dari kebenaran, perlu diingatkan kembali. Maka Tuhan telah memilih satu orang laki-laki, dipilih lalu diberikan ilham, diberikan petunjuk, dan diberikan perintah untuk tolong kabarkan ini kepada orang-orang. Dia diberikan penglihatan, dia diberikan inspirasi, dan diberikan perintah, kabarkan. Tapi Tuhan tunggu-tunggu, dia nggak mau mengabarkan. Dia takut, pekabarannya itu dia simpan sendiri. Dia berpikir kalau aku ceritakan kepada orang, orang percaya nggak sama saya ya? Lalu karena Tuhan melihat, sudah berapa waktu ditunggu dia tidak mau mengabarkan. Tuhan mendatangi satu laki-laki lagi, menjumpainya, memberikan ilham yang sama, inspirasi yang sama, penglihatan yang sama, dan perintah yang sama. Tapi kejadiannya sama, orang ini tidak mau melakukannya, mungkin karena tidak berani. Baru setelah itu, Tuhan mengalihkan panggilannya kepada satu orang wanita. Satu orang wanita yang gak pintar di sekolah, sekolahnya hanya rendah. Dia juga sering sakit-sakitan, dia pilih, diberikan penglihatan yang sama, ilham yang sama, perintah yang sama, dan luar biasanya dia mau melakukannya. Saudara tahu siapa ini? Saudara tahu siapa dua laki-laki yang diperintahkan, diberikan ilham, diberikan penglihatan tapi tidak mau melakukannya? Ada yang tahu? Berhadiah, nanti Pastor Jerry akan kasih hadiah. Berapa ringgit Pastor? Mana? Ya? 50 ringgit. Serius ini ya? Oh enggak, waduh Pastor, jangan buat saya kecewa. Anak saya sudah mau jawab ini. Siapa dua laki-laki itu? Mana Riwel? Ini dulu saya mentor dia. Ada ingat masih pelajaran ini? Siapa namanya? Ya? Oh lupa. Satu siapa? No? Siapa? Ada ingat? Dia diberikan ilham sebelum Ellen G. White. William Foy dan Hazen Foss. Dua orang, satu, nggak berani lakukan. Berikan kepada ini, nggak berani lakukan. Oke, coba sekarang yang perempuan. Langsung dia beritakan. Jadi, inilah Ellen G. White. Waktu sudah tua, tapi dia mendapatkan ilham, dia mendapatkan penglihatan, dan mendapatkan perintah sejak dia masih muda. Diurapi untuk menyampaikan tuntunan Tuhan di zaman modern ini. Kenapa Tuhan memandang penting? Apakah Alkitab tidak cukup?
Cukup, lebih dari cukup, sudah tidak ada yang perlu untuk. Tapi masalahnya, ibaratnya kita gereja ini sudah ada lampu penerang banyak. Sudah cukup, tidak perlu lagi pakai lampu apa ini? Lampu suluh. Yang kita nggak perlu karena lampu sudah terang. Tapi zaman modern ini banyak rumah, banyak gereja, ada lampu tapi mati, padam. Kita perlu lampu suluh untuk cari di mana ini saklar. Oh oke, ini kita matikan. Nah, ini lampu suluh untuk menuntun kita untuk menemukan di mana untuk bisa membuat lampu ini semua menyala. Inilah fungsi Ellen G. White. Saudara nggak perlu pusingkan dia ini nabi kah atau dia ini pastor apa enggak. Yang penting kita ingat dia melalui tulisan-tulisannya sudah diakui di seluruh dunia. Memberikan petunjuk arahan bagi setiap orang yang kesulitan untuk mengerti lebih jelas tentang Alkitab. Tapi kalau saudara baca Alkitab sudah mengerti, sudah jelas, bisa tangkap itu kebenaran, nggak perlu dia nggak apa-apa. Tapi Tuhan melihat banyak di antara umat-umatnya yang masih memerlukan dia. Dan saya pun secara pribadi sangat bersyukur atas ilham-ilham yang Tuhan berikan. Banyak orang menyebutkan dia nabi, oke, fine, nggak apa-apa. Karena banyak orang mengatakan pastor itu nabi juga, juru kabar Tuhan. Tapi dia tidak pernah mengatakan bahwa aku ini nabi, tidak. Dia mengatakan aku ini orang berdosa yang dipakai Tuhan dan saya siap untuk dipakai Tuhan. Karena ada nabi yang tidak melakukan mujizat. Kan pemahaman kita tentang nabi itu kan ada nabi yang Musa, pukul laut terbelah. Ada nabi yang tiba-tiba bisa terangkat ke surga, hilang, langsung naik ke surga. Oh banyak, tapi ada nabi yang tidak melakukan mujizat. Dalam catatan-catatan Nabi Yoel, Amos, Obadja, itu nabi yang tidak memiliki mujizat, tidak melakukan mujizat. Lalu ada nabi yang tidak menulis Alkitab, tidak menulis kitab apapun. Tadi Yoel, Amos, Obadja tidak melakukan mujizat, tapi mereka menulis kitab. Ada nabi yang tidak menulis kitab. Abraham tidak menulis kitab, padahal dia nabi besar. Henok, sekarang dia sudah ada di sorga, tapi tidak menulis Alkitab, tidak menulis kitab. Elia, Elisa, nabi-nabi luar biasa, tapi tidak menulis kitab. Ada nabi yang tulisannya tidak masuk dalam kanon, maksudnya tidak masuk dalam buku Alkitab kita, tapi mereka menulis apa yang mereka lakukan, pekabaran ada, seperti Nabi Nathan, Gad, Nabi Abia, Nabi Ido, Nabi Semaya. Itu nabi-nabi yang mereka menulis teguran untuk raja, menulis nasihat, tetapi tidak masuk dalam kanon. Sekarang kita kembali kepada drama Hosea. Ayat ke-6, lalu perempuan itu mengandung lagi, melahirkan seorang anak perempuan. Anak keberapa ini? Kedua. Berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, berilah nama Lo-ruhama, yang artinya aku sudah tidak sayang lagi. Anak pertama tadi namanya Yisril, artinya sudah sedikit waktu lagi. Anak kedua perempuan namanya Lo-ruhama, artinya sudah tidak sayang lagi. Saudara sekalian, di dalam Yohanes 14 ayat 21, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia. Dan dengan kata lain, engkau diselamatkan, engkau harus mengasihi Tuhan. Tapi banyak umat-umat Tuhan
yang secara mulut mengatakan aku mengasihi Tuhan. Tetapi dalam tindakannya aku tidak mengasihi dia. Kenapa? Buktinya mengasihi apa tadi? Kalau engkau mengasihi aku, engkau akan menuruti segala perintahku. Ingat ini, kalau istri kita mengatakan, iya aku cinta sama kamu papa, aku cinta sama kamu Dedi, tapi suruh apapun dia tidak melakukannya, itu hanya di mulut. Hatinya berarti tidak. Nah, perintah apa dari Tuhan yang harus kita turuti? Sebagai bukti bahwa saudara mengasihi Tuhan, sebagai bukti bahwa kita sangat mengasihi Tuhan karena kita sudah diselamatkan. Contohnya ini, lihat di Indonesia ada syarat, kita buka kedai atau buka restoran, buka apa, harus ada label halal dari Majelis Ulama Indonesia. Harus ada label, itu bayar, itu harus. Tapi standar antara halal atau tidak itu bukan satu kelompok agama yang menentukan. Tuhan yang menentukan. Saudara kita Muslim mengajarkan ada 3 kalau dalam makanan. Makruh, najis, halal. Atau makruh, haram, dan halal. Kalau halal kita tahu boleh, haram tidak boleh. Makruh apa? Kalau makruh itu, kalau kita tinggalkan, kita dapat pahala. Tapi kalau kita melakukannya, kita enggak dosa. Merokok itu buat orang muslim makruh. Kalau kita enggak merokok, itu dapat pahala. Tapi kalau merokok, enggak dosa, tapi akibatnya tanggung sendiri. Makan udang, itu makruh. Karena mereka tahu bahwa udang itu tidak sehat. Tapi kalau kamu makan, apa? Tapi kalau kamu tidak makan, kamu dapat pahala karena menjaga tubuhmu untuk sehat. Tapi bagaimana dengan pelajaran firman Tuhan? Saya mau mengajak kita untuk merenungkan ini. Imamat pasal 11. Ini ada aturan-aturan dan nanti saya harus kasih tahu tentang musuh kita bukan dari luar. Musuh kita malah dari dalam sendiri. Coba kita perhatikan Imamat 11. Ada jenis binatang pertama, yang pertama adalah binatang berkaki 4 yang berjalan dengan 4 kakinya. Seperti kambing, kuda, itu 4 kakinya dan berjalan. Syaratnya 2, kalau kukunya belah dan memamah biak. Kalau kukunya belah seperti kita, ini kan kuku kita belah, terbelah 1, 2, 3, 4. Kaki kita kukunya terbelah-belah. Dan syarat kedua harus memamah biak. Kalau makan harus mengunyah. Waduh, saya pikir saya cilaka, Pastor Agus ini kukunya belah, makannya juga mengunyah. Berarti halal ini dimakan. Tidak, karena ini khusus untuk berkaki 4. Masing-masing jenis binatang ada syaratnya sendiri. Jangan lalu katakan, oh kalau binatang berkaki 4 ini sapi boleh enggak ya? Oh haram ini karena tidak bersisik. Tidak nyambung, tidak tepat. Jadi ada syaratnya masing-masing. Binatang berkaki 4, kalaupun saudara masuk ke hutan, ada binatang kita lapar, kita harus potong ini binatang, walaupun tidak tahu apa nama binatang ini, lihat ciri-cirinya. Kalau kukunya belah, makannya mengunyah, ciri-ciri makan mengunyah sederhananya giginya pasti rata, tidak ada taring-taring. Seperti sapi, kambing itu kan kalau makan kunyah. Itu boleh. Dan yang menarik adalah Alkitab kita menuliskan ayat ke-7. Demikian juga babi hutan. Mereka pikir kalau babi kota boleh. Babi kota yang dikasih nama, kan ada dipanggil, ayo sini. Kayak kita pelihara anjing, kucing. Di Bali itu anjing berjalan-jalan di jalan raya, masuk ke kedai, masuk ke toko. Dan babi-babi itu ada yang dikasih pita, ada yang dikasih baju, babi kecil-kecil. Tapi walaupun itu babi kota, tinggal di apartemen, dikasih nama, lihat syaratnya. Kalau syarat 2 ini ada, boleh kita makan. Kalau hanya 1, apalagi tidak dua-duanya syarat itu, tidak boleh.
Tapi semoga yang di luar juga bisa jelas melihat dari layar, ini problem. Kemarin saya bilang kalau ada yang punya Alkitab, Lembaga Alkitab Indonesia, ini saya miliki tahun 1988. Di halaman paling depan begitu dibuka sampul ada tahunnya. 1988 saya masih punya, saya fotokan. Ayat ke-7, demikian juga babi. Di belakang bisa jelas melihat ya. Ini Alkitab langsung saya foto supaya kita bisa melihat bedanya. Tidak ada kata hutan. Kenapa sejak masuk tahun 1990 sampai sekarang demikian juga babi hutan? Kenapa ada kata hutan di situ? Lembaga Alkitab Indonesia itu punya sebuah komite. Apa bahasa Malaysia? Board. Apa pastor? Boleh tolong bantu? Komite, board atau board. Jadi ada board, isinya anggotanya profesor-profesor, pendeta-pendeta senior. Mereka berbincang, mereka pikir ini pendeta-pendeta Advent, pastor-pastor Seventh-day Adventist, setiap kumpulan umum kebaktian rohani selalu mengatakan babi itu haram, sedangkan mereka semua makan babi. Lalu mereka bersepakat, mereka mengambil, oke, kita sejak tahun 1990 ini ditambahkan kata hutan. Supaya orang-orang Advent tahu, babi memang kalau babi hutan tidak boleh, tapi kalau babi kota boleh. Karena mereka kan menyembelih babi-babi yang dari kota itu. Tapi apakah benar demikian? Kalaupun babi itu dari hutan, mau babi itu dari kota, bahkan ada babi yang namanya Agus sekalipun, kalau syarat dua tadi, dia berkuku belah dan dia memamah biak, boleh. Tapi sayangnya semua jenis babi gagal dalam syarat tadi, sehingga haram itu bagi kita. Lalu bagaimana dengan terjemahan baru edisi 2 tahun 2023 dan yang terbaru sekarang? Ayat ke-7 disebut babi, tidak ada kata hutan lagi. Babi juga najis. Tapi ini problem juga, kenapa najis? Haram dan najis itu beda. Kalau najis, saya dijilat oleh anjing, orang Islam katakan itu najis. Tapi saya bisa hilangkan kenajisannya dengan ambil tanah diusap-usap, ambil tanah diusap-usap 7 kali, hilang najisnya. Saya bisa sholat, sembahyang, saya bisa kembali normal. Kalaupun tidak ada tanah, saya tidak bisa mencuci, tunggu sampai matahari terbenam. Kalau matahari terbenam, najismu hari ini sudah lewat. Sedangkan haram tidak ditentukan waktu, tidak ada batas. Haram akan haram seterusnya. Inilah yang saya sebutkan, pergumulan kita, musuh kita bukan dari luar. Ini firman terjemahan-terjemahan yang kita harus kita akui. Ada problem di sini. Tapi sebagai umat-umat Tuhan harus siap menjadi saksi, ceritakan kepada mereka kebenarannya seperti apa. Inilah yang boleh kamu makan dari segala hidup yang di dalam air. Tadi ciri binatang pertama, berkaki 4. Yang kedua hidup dalam air. Ini tidak hanya berbicara tentang ikan, mau air dalam laut, dalam sungai, di air dimanapun, semua binatang yang hidup dalam air, termasuk ikan. Syaratnya adalah harus bersirip dan bersisik, harus ada dua-duanya. Kalau hanya ada satu, apalagi dua-dua tidak ada, haram itu bagimu. Udang hidup dalam air bukan? Iya. Bersisik? Tidak ada. Bersirip? Tidak ada. Haram itu bagimu. Walaupun saudara kita muslim katakan makruh, mereka tahu itu haram. Tapi karena selera mereka katakan makruh. Kita katakan tidak. Karena Tuhan kalau sudah katakan tidak, apapun itu tidak. Jangan salah, daging babi itu banyak manfaatnya. Tulang babi itu manfaatnya untuk patah tulang, untuk apa, sangat bagus. Tapi sebagus apapun manfaatnya, seenak apapun rasanya, kalau Tuhan katakan tidak boleh, kita tidak akan makan.
Kenapa kalau ada di Indonesia ada penyanyi namanya Haji Roma Irama, lagu dangdut dia nyanyikan, kenapa yang enak-enak itu diharamkan? Karena kalau kecoa, apa kecoa? Ya, lipas. Itu disuruh makan, ya kita dibayar aja dikasih uang kita nggak mau makan. Nggak perlu dia sebutkan ini haram bagimu, nggak usah diatur begitu, kita nggak akan makan. Tapi semua yang enak itu harus kasih aturan, ini tidak boleh. Untuk apa? Tuhan mau melihat kesetiaan kita, menurut atau tidak. Karena dia mau mendapatkan umat-umat yang betul-betul mengasihi dia. Semua jenis binatang air, mau binatang air apapun, termasuk ikan. Berarti dengan kata lain, semua binatang yang hidup dalam air, kalau bukan ikan pasti haram. Lalu ikan-ikan yang ada yang haram, ada yang halal. Tidak mudah kan? Asal ada binatang apapun dalam air, itu pasti haram. Ikan harus bersirip dan harus bersisik. Ikan patin itu enak pasti, karena di restoran banyak. Tapi sayangnya tidak bersisik. Haram itu bagimu. Lalu inilah yang harus kamu jijikkan dari burung-burung jenis unggas. Ada burung, ada ayam, ada itik, ada angsa. Di sini disebutkan contoh-contoh jenis binatangnya, tapi saya akan mempermudah untuk adik-adik, untuk kita semua. Semua unggas yang punya tembolok, tahu tembolok ya? Yang kalau ayam makan banyak, tahu terus dadanya gembung, itulah tembolok. Itu boleh kita makan. Selain itu tidak boleh. Boleh nggak bebek dimakan? Ini pro kontra dari Advent. Bebek boleh, oh bebek nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena kukunya tidak berbelah. Benar atau tidak? Tidak, kuku berbelah itu syarat untuk binatang berkaki 4. Untuk bebek masuk unggas syaratnya berbeda. Nah, kita harus perhatikan syaratnya berbeda-beda. Dan ini segala binatang yang merayap, bersayap dan berjalan dengan keempat kakinya adalah kejijikan bagimu. Semua binatang yang merayap, melata, apa yang jalannya kayak suster di Indonesia, ngesot-ngesot, ular, kadal, cicak, itu pasti haram semua. Mulai dari cicak yang kecil, tokek lebih besar, biawak, buaya, sejenisnya, haram itu pasti. Kalau binatang berkaki 4 harus jalan tegak yang tinggi seperti kuda, anjing, kambing, yang itu baru akan dilihat. Tapi kalau yang merayap, semua itu haram bagimu. Tetapi inilah yang boleh kau makan dari segala binatang yang merayap dan bersayap dan yang berjalan dengan keempat kakinya, yaitu yang mempunyai paha di sebelah atas kakinya untuk melompat di atas tanah. Maksudnya, semua serangga tidak boleh kita makan kecuali kaki belakangnya itu ada paha yang buat melompat. Seperti contohnya belalang, jangkrik, kan ada paha belakangnya bisa buat mulut, itu boleh kita makan. Makanya Yohanes Pembaptis pun suka dia makan belalang, karena itu halal bagi kita. Saudara sekalian, banyak orang mengatakan, pastor, bukankah hukum itu sudah disalibkan? Nggak perlu kita berbicara, apalagi itu perjanjian lama, sudah nggak kepake, itu kan sudah disalibkan. Mari kita sampaikan kepada teman-teman kita, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Tetapi aku datang untuk menggenapinya. Yesus disalib bukan untuk meniadakan hukum-hukum itu, bukan untuk menghapus bahwa makanan-makanan itu boleh semua kamu makan, melakukan apapun boleh. Ya, kalau emang benar dia sudah meniadakan hukum, berarti kalau ini ada biola, violin ini, nggak ada yang punya tidak ditungguin, saya boleh ambil. Karena 10 hukum juga sudah disalibkan. Tetapi Yesus datang untuk menggenapi apa yang digenapi.
Bukan masalah hukum-hukum, tetapi semua simbol-simbol yang melambangkan kematian anak domba, menyembelih domba, perayaan Paskah, itu yang sudah digenapi oleh kedatangan Yesus. Tetapi hukum-hukum tentang haram, halal, semua tetap berlaku untuk kita sampai hari ini, bahkan sampai ke dalam surga. Ini menarik lagi. Mungkin Bapak Ibu pernah sebutkan, 1 Timotius 4 ayat 4 mengatakan semua ciptaan Allah itu baik dan tidak ada satupun yang haram. Ini Tuhan sendiri yang bilang. Berarti makan udang, makan cumi, boleh itu. Kata ayat ini. Benarkah demikian? Mari kita lihat bahwa itu perikop dalam 1 Timotius 4. Tugas Timotius untuk menghadapi pengajar-pengajar sesat. Pengajar-pengajar sesat itu mengajarkan tidak boleh kawin. Ada yang mengajarkan tidak boleh kawin? Ada. Lalu tidak boleh makan makanan yang sudah diberkati Tuhan. Karena waktu itu biar makanan-makanan yang enak itu hanya untuk imam-imam saja, ditakut-takutin. Dan salah satu ajaran mereka mengatakan semua ciptaan Allah itu baik dan tidak ada yang haram. Jadi ini perkataan dari para pengajar sesat. Celaka kalau kita hanya baca ayat sepotong, lalu kita ambil ini jadi kebenaran. Padahal Paulus mengatakan pengajar sesat itu akan mengatakan ini. Bisa mengerti ya? Jadi jangan sangat mengerti. Pengajar sesat yang mengajarkan ini, Paulus ingatkan untuk Timotius. Tapi pastor, ada satu lagi, ini sangat serius di Kisah Para Rasul pasal 10. Waktu Petrus dikasih tunjuk ada kain besar, di situ ada binatang-binatang semua. Lalu suara dari langit Tuhan katakan, makanlah, sembelih dan makanlah. Ini dalam mulai ayat ke-9. Lalu Petrus katakan, tidak Tuhan, aku tidak pernah makan makanan seperti itu. Lalu Tuhan katakan, makanlah, karena apa yang telah dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram. Ayat 16, hal ini terjadi sampai 3 kali, dan segera sudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Kuncinya di ayat yang ke-17. Lihat, Petrus bertanya-tanya dalam hatinya, apa kiranya arti penglihatan yang telah dilihatnya itu? Petrus tahu bahwa Tuhan bukan menyuruh untuk makan itu. Tapi Petrus bertanya-tanya apa artinya ya? Lalu di ayat ke-34. Setelah orang yang bernama Cornelius itu yang rencana mau dipertemukan dengan Petrus, membawa orang-orang yang bukan Yahudi. Zaman dulu orang Yahudi, orang Yunani gak boleh saling berbicara. Seperti Israel dengan Samaria. Tapi melalui penglihatan itu tadi, Tuhan mau memberitahukan kepada Petrus, kamu gak boleh menganggap orang itu haram, kamu halal, dia najis, kamu suci. Kamu harus bergaul sama mereka, ajak mereka masuk, sembelilah makanlah, maksudnya binatang itu, ayo sambut mereka. Makanya di ayat ke-34, sesungguhnya aku telah mengerti, setelah mendapatkan penjelasan dari Tuhan, bahwa Allah tidak membedakan orang. Tapi kalau para penyesat akan mengambil satu potong ayat tadi, apa yang sudah dihalalkan oleh Allah tidak boleh diharamkan manusia, boleh kita makan. Hati-hati dengan para penyesat. Lalu Matius 15, lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, dengarkan dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Saudara-saudara kita mengatakan, kamu makan apapun itu, asal enggak muntah, itu halal. Pernah dengar itu? Kalau kamu makan lalu muntah, itu haram. Jadi makan apapun, asal selama kamu enggak muntah, itu enggak haram. Ini juga tidak tepat lagi. Karena perikop ini, Yesus sedang menegur orang-orang yang sedang mempermasalahkan murid-muridnya. Masuk ke restoran,
Di luar disiapkan bejana pembasuhan, mereka nggak cuci tangan. Mereka masuk, mereka makan. Secara adat budaya, itu melanggar. Orang-orang Farisi memanfaatkan itu untuk menjatuhkan Yesus melalui kesalahan murid-muridnya. Yesus mau menegur mereka, yang bikin najis itu mulutmu, mulutmu yang kalau ngomong fitnah orang, mencari-cari kesalahan orang, bukan masalah apa yang kita makan. Ini yang mau dimaksudkan oleh Yesus. Jadi bukan kalau makan apapun asal nggak muntah, itu aman, bukan tidak haram. Berikutnya, mari kita ingat pelajaran-pelajaran ini. Lanjutan Hosea, sesudah menyapih Lo-ruhama, anak pertama siapa tadi? Yisril, anak kedua Lo-ruhama, dan anak ketiga disuruh memberi nama Lo-ami. Artinya adalah bukan umatku lagi. Jadi saudara perhatikan, kalau Hosea atau Gomer sang mamanya melihat petang sudah mulai gelap, lalu dia panggil anak-anaknya, Yisril, Lo-ruhama, Lo-ami, ayo kembali pulang ke rumah. Sudah mau hujan di luar, ayo masuk. Maksudnya, umat-umatku, ini sudah sedikit lagi waktunya. Ayo kamu yang tidak mengasihi aku lagi, kembali, back to the altar. Ayo kamu yang bukan umatku lagi, karena banyak orang-orang Advent yang akhirnya sudah keluar karena menikah dengan orang di luar sana, karena bekerja di sana, diancam kalau kamu tidak masuk hari Sabtu, kamu akan kami berhentikan, sehingga keluar dari imannya. Saat ini dipanggil kembali, ayo kembali pulang ke rumah. Hosea sedang memanggil saudara. Imamat 26 ayat 12, tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu dan aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Dan hari ini saya akan memberikan ada bocoran rahasia, 3 kunci pembuka berkat. Saudara kalau mau melakukan dengan sungguh-sungguh 3 kunci pembuka berkat itu, apapun pekerjaan saudara, siapapun saudara, keluarga saudara seperti apapun akan sangat diberkati. Sebagai wujud bahwa Dia adalah Allah kita, kita adalah umatnya. Tapi malam ini saya akan membagikan 1 dulu kunci berkat sebagai hasil dari pemahaman Lo-ami. Bagaimana saudara jadi umatnya dan Dia tetap jadi Allah kita? Syaratnya adalah ini. Pertama, kunci pembuka berkat ini persepuluhan. Oh, saudara mungkin akan katakan, kalau gereja Advent pastornya uang lagi. Ini bukan berbicara masalah uang. Saudara enggak berikan perpuluhan ini, saudara sendiri yang merasakan. Bukan para pastor. Kami para pastor itu punya iman, saudara mau menyokong pekerjaan Tuhan atau tidak, berikan perpuluhan atau tidak, semua pekerja-pekerja Injil akan dihidupi oleh sang pemilik Injil sendiri. Amin. Jadi jangan terlalu berbangga dengan perpuluhan. Ini iman kita. Sebagai wujud saudara adalah umat Tuhan dan Tuhan akan menjadi Allah saudara. Perpuluhan kenapa harus disebut sebagai kunci pembuka berkat? Saudara melakukan setiap perpuluhan seperti tidak ada bedanya, tidak ada rasanya. Saudara tidak memberikan persepuluhan juga tidak akan dikejar-kejar polis, tidak akan ditangkap, tidak akan ada satu hukuman punishment atau apapun. Saudara mencuri, ditangkap polis. Saudara membunuh, dikejar polis. Tapi saudara tidak memberikan perpuluhan, tidak ada hukuman apapun. Tetapi karena ini kunci pembuka berkat, kalau saudara lakukan, tingkap langit akan terbuka dan mengalir berkat berkelimpahan. Maleakhi 3 ayat 10. Berkat pertama, berkat akan berkelimpahan.
bukan hanya cukup, bukan hanya lebih, berkelimpahan. Lalu berkat kedua, Tuhan yang akan menghalau belalang-belalang pelahap dari hidup saudara. Pernah merasakan belalang pelahap? Kalau petani sudah mau panen, tiba-tiba diserang oleh belalang pelahap, begitu habis, tidak ada panen yang diambil. Saudara kerja 1 bulan, usaha berbulan-bulan, tiba-tiba kena belalang pelahap. Sakit penyakit, bencana, kecelakaan, tiba-tiba rumah terbakar, duit habis, dirampok orang, itu belalang-belalang pelahap. Tapi bagi setiap orang yang mau setia dalam perpuluhan, ada janji Tuhan. Bukan hanya mengalir berkat lebih limpah, tapi Tuhan akan menghalau belalang-belalang pelahap. Saudara akan dijauhkan dari sakit penyakit yang akhirnya akan keluar banyak biaya atau dana untuk berobat. Tuhan akan menjauhkan dari niat-niat jahat yang akan merampok saudara. Semua itu tanggung jawab Tuhan. Dalam rumah tangga, Bapak Ibu perhatikan, suami dan istri, untuk mendukung tentang berkat ini. Bagaimana cara supaya rezeki datang ke rumah? Kita kerja lancar, kita berdagang laris banyak pembeli. Bagaimana caranya? Ketika istri patuh, hormat, menurut kepada suami, itu yang akan membuat rezeki datang ke rumah. Loh, apa enggak kebalik, Pastor? Bukankah yang kerja suami? Kerja, banting tulang, capek, berarti asal suami baik, pasti hasil kerjanya baik. Tidak, terbalik. Mari kita buktikan. Ketika istrimu patuh, hormat, menurut kepada suami, pekerjaan suami akan dilancarkan, rezeki akan mengalir terus, berkelimpahan. Lalu peran suami apa? Kalau suami setia, sayang, dan memperlakukan istri dengan cinta kasih, berkat yang mengalir, rezeki yang mengalir banyak ke rumah itu akan tersimpan dengan baik. Buat apa rezeki datang banyak tapi seperti kantong yang bolong mengalir keluar terus? Jadi peran suami dan istri seperti itu. Tapi hubungan kita dengan Tuhan, Tuhan sang Allah kita telah menjamin engkau setia dalam perpuluhan, tingkap langit dibukakan, rezeki akan berkelimpahan. Belalang-belalang pelahap aku akan singkirkan. Dan prinsip perpuluhan itu dalam Maleakhi 3 ayat 8-10, yang pertama, Tuhan pemilik. Hasil saudara, rezeki saudara tidak bergantung kepada apa pekerjaan saudara, apa jabatan saudara, kedudukan di kantor, di apa, bukan itu. Atau seberapa pintar saudara punya skill, bukan itu. Tetapi Tuhan pemilik, Dia yang mengalirkan rezeki itu berdasarkan kasih karunia-Nya. Ada yang dipercayakan 5 talenta, ada yang 2, ada yang 1. Tuhan yang berikan. Semakin dekat hubungan saudara dengan Tuhan, Tuhan akan dengan senang semakin mengalirkan berkat itu. Karena Dia pemilik. Sedangkan saya, saudara semua adalah pengelola. Kita ini manajer. Dalam bahasa Alkitab disebut kita ini penata layan. Rezeki yang sudah diberikan, kita atur dengan baik. Ini prinsip persepuluhan. 10% titipan, 90% itu berkat untuk kita. Tapi saya mau ingatkan, ada yang tahu nggak berapa persen uang kita itu milik Tuhan? 100% itu milik Tuhan. Seharusnya kita kembalikan semua milik Tuhan, itu Tuhan yang punya. Tapi Tuhan hanya melihat kesetiaan kita, kembalikan saja yang 1/10, yang 90 kamu pakai. Tapi saya mau ingatkan lagi, bukan hanya 10%. Supaya hidup saudara diberkati, hidup saudara siap menjadi berkat bagi orang lain. Siapkan 10% yang berikutnya untuk persembahan. Jadi dalam setiap amplop perpuluhan kita berikan ke gereja, ke rumah perbendaharaan Tuhan, kalau 10%-nya itu 10 ringgit saya berikan perpuluhan, kami di Indonesia
diberikan satu anjuran 10% juga, 10 ringgit juga saya berikan untuk persembahan. Jadi tidak perlu lagi ada persembahan yang pakai kantong diedar-edarkan, karena perpuluhan saya dalam 1 bulan ke depan sudah saya serahkan langsung bersama perpuluhan. Itulah namanya persembahan terpadu. Persembahan permintaan doa Rabu malam sudah saya padukan di situ. Persembahan hari Sabat, persembahan apa, semua saya padukan dalam 1 bulan. Itu saudara akan melihat karya mukjizat Tuhan yang luar biasa. Boleh jadi saudara hanya berdagang kecil, makanan kecil, tapi kehidupan saudara akan siap jadi berkat bagi banyak orang, karena sang pemilik berkat itu memberikan bagi saudara berlimpah. Tapi tidak cukup dengan situ. Tuhan mengajarkan kita masih ada 10% yang ketiga. Wah, wajah saudara sudah mulai begini. Makanya bangsa Israel mengatakan, bangsa Israel disebut menggerutu terus. Kenapa? Kerja capek, panen capek. Begitu dapat 10 ikat, 3 ikat sudah otomatis harus disisihkan untuk Tuhan. Kenapa 3 ikat? 1 ikat perpuluhan, 1 ikat persembahan, 1 ikat ini yang disebut persepuluhan kedua, yaitu dana sosial. Dana sosial ini bisa kita lihat di dalam Ulangan 14 ayat 28 dan 29. Kalau bangsa Israel dalam setiap 3 tahun, tapi kalau kita setiap bulan, contohnya, kemarin apa masih ada mahasiswa kependetaan dari Siantar? Masih ada ya? Mereka datang ke tempat kita untuk menjual cover buku sekolah Sabat, atau mereka meminta kita tolong support saya mau bayar uang kuliah. Siapkan diri saudara untuk membantu mereka, untuk membantu sesama dari dana perpuluhan yang kedua. Dana kita, dana sosial yang Tuhan sediakan untuk kita adalah 10% dari penghasilan kita. Supaya keuangan kita aman di rumah. Saya banyak membantu, tapi begitu mau masak beras habis, gak ada uang lagi. Tuhan gak mau seperti itu. Jadi kalau gaji kita 100 ringgit contohnya, 10 ringgit perpuluhan, 10 ringgit persembahan saya untuk 1 bulan bersama anak-anak dan istri saya, 10 ringgit saya sisihkan untuk siap dana sosial. Kalau ketua kampung datang, kita mau bangun jembatan di sana, kamu mau berikan berapa untuk sumbang? Ambil dari 10 ringgit ini, oh saya 2 ringgit saya bantu. Ada mahasiswa, oh saya 2 ringgit, berarti saya masih punya 6 ringgit. Kalau tanggal 20 saya sudah keluar 10 ringgit untuk dana bantu orang, ada orang minta bantuan, kita boleh katakan, sorry untuk bulan ini kami belum bisa bantu. Nanti setelah saya terima gaji bulan depan, saya punya dana sosial lagi, nanti saya akan bantu. Itu cara Tuhan untuk menjaga supaya keuangan kita dalam rumah tangga aman, sehat, tidak akan kekurangan. Tetapi saudara tetap menjadi saluran berkat bagi sesama. Pantas ya bangsa Israel menggerutu ya, 30%. Tapi lebih dari itu jaminannya dari Tuhan, engkau tidak akan berkekurangan, engkau berkelimpahan, hidupmu pas-pasan. Tahu pas-pasan? Tahu pas ya? Pas saya perlu beli kereta baru, pas ada uangnya. Saya mau beli rumah, pas ada berkatnya. Itu pas-pasan, enggak, ini bercanda. Tapi Tuhan katakan, kita akan berkelimpahan. Tetapi secara kalkulator manusia, ngeri, 30% saya harus sisihkan. Kalau begitu lebih baik nggak usah jadi orang Advent, berat permintaannya. Ini bukan permintaan dari gereja Advent, tapi ini dari sang pemilik. Kalau saudara mengakui dia sebagai Tuhanmu, engkau sebagai umatnya, kita akan senang untuk melakukan ini. Jadi, tetaplah berjaga, tetaplah berdoa. Karena ketamakan itu, mementingkan diri sendiri itu, pelit itu, apa bahasa Malaysia pelit? Ya? Loke. Apapun itu, pokoknya kalau punya uang simpan buat sendiri, ada orang kesusahan, enggak, kita aja kurang, ya pasti saudara akan kurang.
Karena saudara selalu katakan, kita belum nggak cukup, nanti kita nggak cukup. Ya nggak akan cukup. Tapi kalau kita mau mencoba mengikuti apa kata Tuhan, menghilangkan ketamakan, Yudas sampai rela menjual Yesus. Petrus menyangkal. Orang muda yang kaya tadi meninggalkan Yesus karena Yesus katakan, jual semua hartamu lalu ikut saya. Wah, berat mengikuti Yesus, masa saya sudah kerja bertahun-tahun saya harus tinggalkan itu. Saat ini Yesus mengetuk pintu hati kita. Dia menyiapkan berkat, tapi dia ketok. Bawa berkat, ketok. Boleh buka, boleh saya masuk. Padahal dia ketok pintu, dia mau masuk karena mau antar berkat. Tapi karena saudara takut, oh nanti kalau Yesus datang nanti saya diminta ini, saya diminta itu, suruh bayar ini, bayar itu, gak usah bukain. Sehingga berkat itu yang sudah Yesus bawa untuk masuk ke rumahmu, tidak jadi masuk. Jadi Tuhan memanggil saudara. Hosea 14 ayat 5. Aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan. Aku akan mengasihi mereka dengan sukarela, sebab murkaku telah surut pada mereka. Jadi mengerti, kehidupan Hosea dipakai Tuhan untuk gambaran kehidupan saudara dan saya. Tuhan sebagai Bapak kita, Hosea, saudara dan saya anak-anaknya. Dia berteriak, ayo sudah sedikit waktu lagi, segera kembali ke altar, segera kembali ke iman mula-mulamu. Ayo yang tidak mengasihiku lagi, ayo yang sudah mengaku bukan umatku lagi, ayo kembali, karena aku mau memulihkan engkau. Lalu bagaimana dengan pertanyaan ini? Pertanyaan yang Allah tidak bisa jawab. Kira-kira apa pertanyaan yang tidak bisa Allah jawab? Ibrani 2 ayat 1 sampai 4. Karena itu harus lebih teliti lagi kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaran malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal. Perhatikan ini. Bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan sebesar itu? Coba tanya kepada Tuhan, Tuhan sudah berikan pelajaran, Tuhan sudah berikan panggilan untuk saya. Kalau saya nggak mau ikuti itu, kira-kira bagaimana? Apakah saya dapat keselamatan? Itu pertanyaan yang Allah nggak bisa jawab. Tuhan sudah berikan aturannya, Tuhan sudah berikan cinta kasihnya, Dia sudah panggil, ayo ikutlah aku. Sudah sedikit waktu lagi, engkau saat ini sudah nggak mengasihi aku, nggak apa-apa, tapi kembali, kita akan saling mengasihi lagi. Engkau sudah tidak mengaku sebagai umatku, ayo kembali supaya aku lebih berkati engkau sebagai umatku. Tapi kalau engkau tanya, kalau aku nggak mau gimana Tuhan? Tuhan nggak bisa jawab lagi, karena keputusan ada di tangan kita. Tuhan sedang menunggumu. Mari kita kerjakan keselamatan itu. Yang siap untuk kembali ke altar Tuhan, yang siap untuk menerima firman ini, yang siap untuk mengadakan perubahan-perubahan hidup, supaya kita kembali mengasihi Tuhan, supaya kita kembali menjadi umat-umatnya. Saya undang kita berdiri, saya rindu untuk berdoa bagi saudara. Gerakan dari hati, karena memang saudara mau kembali ke altar Tuhan, mengikuti berkat sorga melalui jalan yang lurus, mau kembali menjadi umatnya, mau kembali mengasihi Dia, karena kita tahu waktunya sudah sangat dekat. Saya mau berdoa untuk kita masing-masing. Bapa di sorga, terima kasih atas pelajaran hidup yang Tuhan berikan bagi kami melalui keluarga Hosea. Sungguh kami rindu Tuhan, kami sebagai anak-anak-Mu, untuk segera kembali kepada iman mula-mula kami. Ampuni kami kalau selama ini kami sudah begitu jauh meninggalkan Engkau, sudah jauh dari rasa kasihku kepada Engkau. Dan ampuni kami kalau kami sudah tidak menunjukkan diri sebagai umat-Mu. Malam ini ketika Engkau memanggil anak-anak dari Hosea, karena sudah sedikit waktunya lagi untuk Engkau datang, Engkau memanggil kami yang sudah tidak mengasihi-Mu untuk kembali mengasihi Tuhan.
Engkau memanggil kami untuk kembali menjadi umat-umat-Mu yang setia. Dan hari ini begitu banyak umat-umat-Mu yang berdiri menyambut panggilan Tuhan. Jamah dan berkati hati mereka Tuhan, untuk memiliki hati yang mengasihi Tuhan, untuk memiliki hati yang tunduk, taat dan patuh kepada Tuhan. Supaya kami semua semakin hari bisa membawa perubahan hidup yang lebih baik di hadapan Tuhan. Kami tahu Tuhan, waktunya sudah sangat dekat. Bukan masalah tahun 2025 yang dunia ini akan goncang oleh karena dua agama besar melakukan ritualnya. Tetapi tahun ini, tahun depan, dunia ini akan bergoncang oleh karena kami semua siap bersaksi bagi Tuhan. Untuk menceritakan dan mengajak setiap orang kembali ke altar Tuhan. Untuk menyambut hanya Engkaulah satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup kami. Sehingga ketika Engkau datang kedua kali nanti, kami semua didapati setia. Berkati umat-umat Tuhan ini supaya kami setia dalam penata layanan bagi Tuhan. Karena kami mau hidup kami dan keluarga kami semakin diberkati. Lancar rezeki kami, dijauhkan dari belalang-belalang pelahap, sehingga hidup kami akan menjadi saluran berkat. Inilah doa kami ya Tuhan. Kiranya kasih karunia Allah Bapa, damai sejahtera Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus akan menyertai umat-umat Tuhan ini pulang ke rumah, membawa sukacita untuk datang lagi besok di tempat ini untuk merasakan berkat yang lebih dahsyat lagi, supaya hidup kami semakin berpadanan dengan panggilan Tuhan. Inilah doa kami serukan dengan iman percaya yang teguh, di dalam satu nama yang indah, Yesus Kristus, Tuhan dan penebus kami. Dan biarlah semua umat yang percaya mengatakan amin. Silahkan duduk kembali, Tuhan berkati.